Allah Azza wa Jalla mengatakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian terluka, merasakan kepedihan dan kesakitan, ya, maka sebenarnya orang-orang kafir juga merasakan hal itu. Tapi yang membedakan adalah kalian berharap kepada Allah apa yang tidak mereka harap. Orang kafir sakit nggak? Sakit, ya. Orang kafir ada nggak yang ditimpa kelaparan? Ada. Kebangkrutan? Ada. Berbagai macam musibah yang menimpa umat Islam juga menimpa orang-orang yang tidak beriman. Tapi bedanya, orang beriman berharap apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim 3.000 pasukan. Itu kejadian perang apa dan siapa yang dihadapi? Perang Mu'tah, Masya Allah. Yang dihadapi siapa? Orang-orang Romawi. Barakallahu fikum. Perang Mu'tah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim 3.000 pasukan. Dan Mu'tah ini seharusnya disebut Sariyah. Sariyah itu pasukan yang dikirim tanpa dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena jumlahnya banyak, maka disebut Ghazwah. Jadi kalau kita membaca buku sejarah, ada Ghazwah, ada Sariyah. Ghazwah itu biasanya dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Tapi karena jumlah pasukannya ini sangat besar sekali, maka para sejarawan menyebutnya Ghazwah Mu'tah. 3.000 pasukan ini dikirim untuk menghadapi Romawi. Karena Nabi SAW mengirim utusan untuk membawa surat ke Raja Romawi dibunuh. Maka diutuslah pasukan ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kode etik perang, pasukan utusan yang dikirim itu tidak dibunuh. Delegasi yang dikirim untuk menghadap kepada raja mereka, komandan mereka, itu tidak boleh dibunuh. Tapi ini dibunuh. Maka berangkatlah 3.000 orang ini, dipimpin oleh 3 orang. Siapa yang menyebutkan pemimpin mereka? Nah, antum. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Masya Allah, barakallahu, kirimkan ke sana jemaah. Tidak biasanya Nabi SAW mengirim pasukan, kemudian komandannya 3. Artinya kalau Zaid terbunuh, digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far terbunuh, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Mungkin sebagian berpikir Abdullah bin Rawaha tidak akan terbunuh. Tapi ternyata Abdullah bin Rawaha terbunuh. Sampailah pasukan ini di Ma'an, daerah yang dekat dengan Mu'tah. Perjalanan mereka menempuh hampir 1.000 km. 3.000 pasukan. Sampai di Ma'an, mereka dapat informasi bahwa pasukan musuh dari Romawi, tentara Romawi, itu jumlahnya 100.000. Dan bangsa Arab Nasrani yang mereka merupakan ya koloni-koloni Romawi pada waktu itu, jumlahnya juga 100.000. Bayangin, 3.000 menghadapi 200.000. Mereka dengar itu terjadi kerisauan. Waktu perang Badar 300 melawan 1.000, wajarlah 3 kali lipat jumlah musuh. Ketika perang Uhud, ya 700 melawan 3.000. Ketika perang Khandaq, ya mereka jumlahnya waktu itu 3.000 melawan 10.000. Jadi jumlah musuh 3 kali lipat lebih, atau 4 kali lipat. Tapi ini 3.000 melawan 200.000 jemaah. Ini berapa kali lipat ya? 7 kali lipat. 7 kali 3 berapa? 70 kali lipat. 70 kali lipat jumlah musuh. Maka akhirnya 3.000 pasukan ini musyawarah. Mereka mengatakan, gimana kalau kita kirim surat kepada Nabi SAW? Kita tunggu di sini. Nanti kita lihat apa arahan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi akan kirim pasukan tambahan sehingga bisa membantu kita. Atau kalau memang Nabi SAW menyuruh kita menghadapi, kita hadapi. Oh iya, cocok. Abdullah bin Rawaha ngomong, kalian itu datang nyari apa sebenarnya? Kalian ini mau kabur dari yang kalian tuju dan kalian cari ketika meninggalkan kota Madinah. Innama huwa ihdal husnayain. Kata Abdullah bin Rawaha, yang kita hadapi satu dari 2 kebaikan. Imma syahadah, imma kita mati syahid, imma kita menang. Terus apa yang kita risaukan? Kata 3.000 pasukan ini, loh benar kau, kata dia. Berangkat, kata dia. Berangkat mereka jemaah. Disinilah bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. 200.000 itu bingung. Kok berani-beraninya 3.000 ini tetap jalan. Mereka pikir mereka dengan 200.000 udah nggak akan bakal orang-orang ini memerangi mereka. Terjadi peperangan di Mu'tah. 3.000 pasukan itu menghadapi 200.000, terbunuhlah Zaid bin Harithah. Panji atau bendera pasukan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far dengan penuh semangat menghadapi musuhnya, dipotong tangannya yang kanan, diambil panji itu dengan tangan kirinya, dipotong tangan kirinya, didekap dengan dadanya, ditebas. Di tubuh Ja'far ini ada lebih 90 tebasan pedang, anak panah, dan tusukan tombak di tubuhnya.
Ini menunjukkan Ja'far benar-benar bertahan. Dia tidak menyerah. Di awal tangannya dipotong. Sebagian kita kalau kena musibah, aduh sudah kalah sudah. Kok kalah? Ini yang kadang kala menyebabkan seorang muslim mundur, karena harapan dia lemah kepada masa depan yang lebih indah dan lebih cerah. Terbunuh. Akhirnya dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha maju dan dia terbunuh. Akhirnya dipegang oleh salah satu sahabat, anda lupa namanya. Dipegang, mereka mengatakan, ayo, kata dia, siapa yang mau pegang bendera ini? Kata pasukan yang, udah engkau jadi pemimpin, kata dia. Ma'ana bifa'il, enggak, aku enggak cocok untuk pegang bendera. Kata mereka, berikan kepada Khalid bin Walid. Ada Khalid bin Walid diambil bendera itu oleh Khalid bin Walid. Udah malam jam, istirahatlah pasukan. Dan mereka perangnya modelnya kayak gitu jam. Ya istirahat, besok lanjut. Jam. 200.000 tidak bisa menghabisi 3.000. Dan kalau antum baca di buku-buku sejarah, dari 3.000 berapa yang terbunuh? Siapa yang mau yang baca sejarah ini? 70 orang. Ya 12. Ada yang mengatakan tidak sampai 10. Kasih ngomong 12. Nah ada yang mengatakan nggak sampai 10 ya? Nggak sampai 10. Bayang. Di pagi harinya Khalid bin Walid merubah susunan pasukan. Yang kemarin di sayap kanan pindah ke sayap kiri. Yang kemarin di belakang, yang di belakang di depan. Pasukan musuh ketika melihat, loh, mereka dapat tambahan pasukan seperti itu. Karena 200.000 sudah takut lebih dulu. Ada rasa takut yang Allah kirimkan di hati mereka. Akhirnya Khalid bin Walid berusaha menghadapi mereka, tapi pasukan disuruh mundur. Jadi maju ke depan, mundur 2 langkah, maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Musuh semakin takut, loh, kita mau dibawa kemana ini? Akhirnya musuh nggak berani mengejar umat Islam. Baliklah mereka ke kota Madinah. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang Khalid bin Walid, beliau adalah saif min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Jalla Jalla. Ahibati fillah, hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau harga naik, antum sedang diuji. Kira-kira kalau harga pertama 8.000, sekarang berapa harganya? 8.000 lah. Iya, setengah liter. Artinya antum memandang itu seharusnya optimis. Ketika punya uang 10.000, alhamdulillah bisa beli setengah liter, masih kembali 2.000. Ini kan tentang bagaimana kita menyikapi. Kita nggak akan bisa merubah keadaan. Apa antum bisa dengan marah-marah di SPBU kemudian harganya jadi turun? Nggak bisa. Ima antum ngantri, antum pulang. Ketika pulang antum dorong motor, mana yang lebih baik? Setengah liter atau pulang dorong? Setengah liter. Bismillah. Ahibati billah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal azizul ghafur." Kita perlu memahamkan ini kepada seluruh umat Islam. Maka Anda berharap kepada antum semua. Antum pulang bawa satu ayat ini. Bukankah Nabi SAW menyampaikan balighu anni walau ayat? Sampaikan dari aku walaupun satu ayat, antum sampaikan ayat ini. Ayat kedua dari surat Al-Mulk. Antum hafalin dulu ketika orang ribut ya tentang masalah apapun, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah politik, sampaikan ayat ini. Tahukah engkau kenapa kita ada di muka bumi ini? Kenapa kita ada di Indonesia? Kenapa Allah memposisikan antum sebagai mungkin kepala atau sebagai anggota, sebagai anak buah? Apa sebenarnya tujuan dari semua itu? Allah mengatakan dialah alladzi khalaqal maut. Dialah Allah Jalla Jalal yang menciptakan kematian wal hayata, dan kehidupan. Karena dulu kita nggak ada. Antum dulu nggak ada. Bapak antum dulu juga nggak ada. Indonesia dulu nggak ada. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya satu, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan amalan itu tidak akan disebut baik kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, amalan itu jelas ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan aturan. Ada SOP dari setiap amalan tersebut. Siapa yang menetapkan SOP itu? Ya Allah dan Rasulnya. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya. Nabi SAW selama 23 tahun menyampaikan aturan-aturan yang Allah tetapkan dan mempraktekkannya. Bukan cuma teori yang disampaikan, tapi sebuah gagasan dan pemahaman serta konsep yang dipraktekkan dan ternyata berhasil. 23 tahun saja bangsa Arab selesai urusan. Masalah keyakinan sudah diperbaiki. Dulu banyak berhala-berhala yang disembah, banyak manusia yang bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pesugihan, di bangsa Arab ada pesugihan, selesai urusan ini. Tapi ternyata di negeri kita belum selesai urusan pesugihan. Siapa yang masih berangkat ke di mana tempat pesugihan di sini? Siapa yang pernah berangkat ke tempat pesugihan? Anda kasih hadiah. Nah, jangan. Iya, kopi, masya Allah. Bisa dicoba kopinya. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya jemaah, anda coba minta. Ada nggak yang pernah berangkat?
Malu. Ada ibu-ibu yang pernah berangkat cari jodoh mungkin? Iya, Anda dengar katanya pesugihan itu bisa untuk cari apapun. Betul, pernah kesana tuh. Itu masalah belum selesai. Jadi masalah keyakinan belum selesai. Nabi SAW 23 tahun berjuang dan selesai. Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 81, bentar lagi 82. Bentar lagi 81. 80 kurang 1. Oh, tambah 1 insya Allah. Nah, belum selesai. Kalau yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang itu non-muslim, mereka memang bukan orang beriman. Tapi ketika muslim, siapa sih yang kasih rezeki sebenarnya? Kalau bicara engkau dalam kesulitan, pernah kau berpikir siapa yang membuat hidupku sulit dan siapa yang bisa mengangkat kesulitanku? Ketika orang berpikir, ya dia akan tahu aku ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah sudah menjamin rezekiku. Ketika rezekiku sempit, berarti ada sesuatu, ada masalah yang harus aku selesaikan. Ahibati fillah, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Kadang kala orang kaya itu bisa nggak duduk di sop pertama ketika kajian? Berat. Kalau kita tanya yang sop pertama ini kayaknya punya masalah semua. Coba. Antum coba tanyakan. Antum udah kenal nggak kanan kiri? Sudah? La haula wala. MC siapa MC-nya tadi? Ya Allah. Antum nggak suruh mereka kenalan kanan kiri? Ya antum kenalan, tanya dari mana, kemudian apa profesinya dan apa masalahnya. Nah, ibu-ibu juga di atas. Anak kasih waktu antum 3 menit, baru anak lanjutkan. Fadhol jamaah. Yang paling banyak kenalannya kasih hadiah. Nah, sudah jamaah. Males satu memang udah. Jadi orang kalau punya masalah itu bawaannya boleh jadi solusi antum ada di teman antum. Ada kejadian di Baghdad. Ana lupa orang ini dari mana. Di dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah. Kalau nggak salah orang itu dari Basrah atau dari kota lain. Dia berangkat ke Baghdad. Dia punya masalah ekonomi. Kemudian dia mimpi untuk berangkat ke Baghdad. Akhirnya dia berangkat ke Baghdad, nggak kenal siapa-siapa. Ibu kota Islam pada waktu itu, Baghdad ini. Akhirnya dia tidur sudah di jalan. Ada kursi-kursi pinggir dia tidur. Akhirnya ada polisi yang ronda, dibangunin dia. Kok tidur di sini? Kenapa? Kok dari mana? Kata dia. Dia cerita, saya ini dari satu kota itu. Ana lupa, mungkin dari Basrah atau dari yang lainnya. Iya, aku itu bermimpi bahwa rizkiku di Baghdad, kata dia. Ya Allah, engkau kok percaya sama rizki dengan mimpimu, gitu. Ya gimana lagi, namanya orang susah biasanya apapun dikerjain dia, Pak. Seperti itu. Aku itu punya mimpi juga, kata. Ini akhirnya polisinya cerita juga. Ngomong mimpi, polisi punya mimpi bahwa di kotamu itu ada satu rumah di daerah ini ya, rumahnya seperti ini, di belakangnya ada pohon ini. Katanya di bawah pohon itu ada harta yang tersimpan, kata dia. Oh gitu. Ternyata yang diceritakan sama polisinya rumahnya dia aja. Iya, oh gitu. Iya sudah kau pulang aja. Oh, saya ikut mimpimu. Iya, makasih, pulang ya, Mak. Digali di bawah pohon, betul rezeki dia di sana. Allah itu kadang-kadang nyuruh kita usaha. Kalau dia cuma mimpi di belakang rumahnya ada harta, ya nggak ada usaha, dia langsung ke belakang rumahnya digali dapat rezeki. Ini suruh berangkat dulu ke Baghdad jamaah untuk ketemu polisi itu. Maka antum jangan meremehkan saudara antum yang di kanan kiri antum itu. Boleh jadi ada solusi di mereka. Oke, siapa yang kenalannya 5 baru semuanya? Nggak ada kan? 4 baru semuanya. Oke, sebutkan. Nah, jangan tanya lagi antum. Namanya siapa? Loh, namanya aja nggak ingat. Namanya siapa? Oke, dari Rungkut. Yang kedua, siapa namanya? Riko. Oke, yang ketiga. Loh, tanya lagi namanya. Nggak bisa. Nah, siapa? 4. Pertama, Dika dari Dika. Mana Dika itu? Oh ini. Oke, siap. Jangan salah nunjuk antum. Oke, yang kedua. Siap. Yang mana? Oke, siap, betul. Yang ketiga dari Mas Andri, Porong. Mana? Oke, Mas Andri. Yang keempat? Mas Ardian dari Sidoarjo. Yang mana? Oh, alhamdulillah, kasih ke dia. Masya Allah, barakallahu. Kasih fulus. Buat Ustaz nih. Masya Allah. Nanti kita kasih dia. Alhamdulillah. Jadi ingat, ada yang diuji dengan kemiskinan sehingga dia rajin ke masjid. Ada yang diuji dengan kekayaan sehingga dia nggak ke masjid. Antum milih mana sekarang?
Miskin ke masjid atau kaya nggak ke masjid? Kaya ke masjid. Sekarang ngomongnya gitu antum. Sekarang boleh jadi ketika kaya touring antum. Ada yang nggak lolos dikasih ujian kekayaan. Maka boleh jadi kemiskinan itu lebih baik buat kita daripada kekayaan. Siapa yang tahu? Allah. Kita nggak tahu. Ada yang diuji kehilangan pekerjaan sehingga dia sering hatam Al-Quran. Ada yang diuji dengan banyak pekerjaan sehingga jarang ketemu keluarga. Milih mana tuh? Kalau sudah banyak pekerjaan sulit ketemu keluarga. Meeting sana, meeting sini, dikirim sama bos ke Singapura, dari Singapura lanjut ke Australia, dari Australia lanjut ke Prancis. Kapan ketemu keluarga? Pulang bawa fulus banyak. Tapi untuk kehilangan kenikmatan. Hidup itu ujian, jemaah. Dan kita nggak bisa milih ujian kita. Allah sudah menyesuaikan ujian itu dengan kemampuan kita. Makanya ketika antum lihat ada orang yang dikasih kekayaan, insya Allah dia mampu menghadapi kekayaan itu. Kalau antum dikasih kemiskinan, antum insya Allah mampu. Ada yang diuji istrinya gugat cerai. Siapa? Anak kasih dia. Jemaah, ada nggak yang sedang digugat sama istri? Alhamdulillah nggak ada, jemaah. Atau sudah nggak punya istri semua? Kadang-kadang masalah ekonomi membuat istri jadi meninggalkan suami. Ada seorang wanita yang nikah dengan laki-laki mapan hidupnya, dan tidak banyak laki-laki yang baru mau nikah kalau sudah punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan tetap ya. Ketika dia melamar wanita itu langsung membuka kedua tangannya, ahlan wa sahlan barakallahu fiik. Menikahlah, dapat setahun bangkrut suami. Kira-kira bagaimana istri menghadapi suami yang kemarin kaya, hari ini miskin? Kemarin dia diuji dengan kayanya suaminya, dan hari ini dia diuji dengan bangkrutnya suaminya, dan betul gugat cerai. Ada orang-orang yang tidak mampu bersabar menghadapi ujian itu. Ahibbatillah, semua kesulitan memiliki akhir. Kita harus tahu itu. Kalaupun akhiran itu tidak dirasakan di dunia, maka akhiran itu dengan kematian. Oke, orang kalau susah kadang-kadang kepingin mati, karena dia ingin berakhir. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia pikir selesai, kalau bunuh diri kayaknya masalah selesai. Nggak selesai, karena akan ada kehidupan setelah kematian. Jadi, kalau kita yakin bahwa setiap permulaan pasti memiliki akhir, setiap malam pasti memiliki fajar, kesedihan selama apapun tidak akan abadi. Makanya di antara nikmat Allah itu namanya lupa. Itu nikmat. Kalau antum tidak lupa dengan ibu antum yang meninggal dunia, antum akan hidup menderita. Kalau antum tidak lupa dengan anak antum yang antum cintai meninggal dunia, antum akan trauma dan hidup penuh dengan kesengsaraan. Padahal anak itu udah pergi. Maka antum lihat ada orang-orang yang sulit untuk lupa dengan pasangannya, kemudian dia nggak mau menikah karena pasangan yang dia inginkan menikah sama orang lain. Apa yang ada dalam benak dia? Kutunggu jandamu. Kutunggu jandamu. Karena dia nggak bisa, dia menolak untuk lupa. Padahal seharusnya dia berusaha untuk melupakan. Udah bukan jodohmu gitu. Kemudian kesempitan sebesar apapun pasti akan berlalu. Pasti jawab. Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Allah ulangi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan sesungguhnya. Allah mengatakan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulangin, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan para ulama menjelaskan bahwa saya kesulitan dalam ayat itu kesulitan yang sama, tapi kemudahannya berbeda. Allah kasih kemudahan yang banyak sekali. Tinggal apakah kita mau bersabar menghadapi kesulitan tersebut. Fa innan nasra ma'as sabr wa innal faraja ma'al karb. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kemenangan itu bersama kesabaran. Dan solusi itu akan Allah berikan tatkala kesulitan itu datang. Antum yakin apa tidak? Membangun keyakinan ini butuh waktu. Yang salah satu caranya adalah dengan belajar ilmu. Sedangkan kebanyakan kita SD, SMP, SMA, kuliah pun ketika dia tidak mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul SAW, maka tidak membangun keyakinan di dirinya dalam menghadapi berbagai masalah itu. Nabi alaihi salatu wassalam pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas itu cerita, kuntu radifa Rasulillah SAW. Suatu hari aku itu dibonceng sama Nabi SAW. Dan ini pentingnya ayah untuk dekat sama anak, sehingga ketika ada masalah anaknya nggak kemana-mana. Kesian Allah jamaah, anak-anak yang menjadi korban LGBT, dia jadi korban sudah lama, tapi dia nggak pernah cerita karena bapaknya nggak punya waktu, ibunya juga sibuk. Maka Anda berharap kita perhatian lebih sama anak-anak kita. Salah satu caranya tadi, berjalan berduaan sama dia, ngobrol sama dia, ciptakan kondisi yang menyebabkan dia nyaman sama ayahnya, nyaman sama ibunya. Kalau makan, Anda sampaikan kepada anak-anak, kalau makan nggak ada HP di meja makan. Ini ada bagus nanti habis makan. Kita ngobrol di sini. Ini cerita itu, ini cerita itu, cerita macam-macam. Sehingga keluarga itu semakin erat hubungannya.
Ada mungkin keluarga yang punya masalah ekonomi, dia nggak cerita ke siapa-siapa. Akhirnya masalahnya semakin besar. Ketika sudah besar baru dia cerita. Semakin berat untuk mencari solusi. Padahal tatkala masalahnya kecil, bisa diselesaikan dengan mudah, insya Allah. Ini Abdullah bin Abbas dibonceng sama Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, alaihi salatu wassalam, ya gulam, atau ya bunayya, ala u'allimka kalimat yanfa'uka Allahu bihin. Wahai bocah, maukah engkau aku ajar beberapa kata yang semoga jadi bermanfaat dengan izin Allah buat engkau, kalimat-kalimat itu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Di riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Kita ini kadang-kadang risau, takut, cemas karena kita nggak jaga Allah SWT. Ada seorang suami yang na'udzubillah, dia selingkuh di luar sana. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ada kekhawatiran dengan istri. Mulai dia ragu sama istrinya. Padahal masalahnya di diri. Dia yang berkhianat, dia yang berzina. Kemudian Allah tidak menjaga dia. Lalu keluarganya pun jadi berantakan kadang-kadang. Dan na'udzubillah, perzinaan di masa sekarang ini itu sangat mudah sekali. Ada anak-anak SD yang berzina. Ada 7 anak SD sewa pelacur. Na'udzubillah, anak SD. Dan kalau anda bicara alhamdulillah, mereka berzina dengan pelacur, akhirnya 7 anak ini kena penyakit kelamin. Semoga itu menjadi titik balik dia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang berzina, Allah nggak kasih penyakit. Kalau dia berzina lagi, terus dia berzina. Kalau langsung dikasih penyakit, itu tanda Allah sayang. Supaya kau berhenti berbuat itu. Maka sebagian orang, kalau sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Diceritakan dari Israiliyat cerita seorang yang mengatakan, aku ini berbuat maksiat terus, tapi kok nggak dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada dia, diwahyukan kepada Nabi yang menyampaikan kepada dia, kam aqabtuka, berapa sering aku menghukummu tapi kau nggak sadar, aku haramkan atas dirimu kelezatan bermunajat kepadaku. Dia kehilangan nikmat. Sedangkan kalau bicara kenikmatan syahwat itu sebentar, apa istilahnya sekarang, dopamin, efek dopamin sebentar. Tapi kenikmatan bermunajat kepada Allah sepanjang hari. Antum kok bisa sholat malam, pagi harinya antum segar menghadapi berbagai masalah dengan hati yang lapang. Itu nggak didapat dengan nikmat syahwat tadi. Maka jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah, engkau akan mendapat Allah di hadapan. Setiap kali kita kena masalah, terkena musibah, Allah akan selalu hadir menyelamatkan kita. Ta'arraf ilallah fil rakha, ini penting. Kenalkan dirimu kepada Allah pada saat engkau berada di kelapangan hidup. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau sedang senang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalmu tatkala engkau susah. Tapi kebanyakan kita kenal sama Allah kapan? Kalau susah. Siapa yang sholat malam ketika punya masalah? Oh, sholat malam. Yang biasanya nggak pernah sholat malam, bangun jam 3 sholat 11 rakaat. Oh, masalahnya selesai, hilang sholat malam. Tapi ada orang-orang yang selalu sholat malam. Dikasih rizki sama Allah, dia sholat malam. Dikasih rizki sama Allah, dia puasa Senin Kemis. Sebagian kita nggak sebaliknya. Kalau susah baru puasa Senin Kemis. Kenapa? Ya, hitung-hitung untuk bayar utang. Jadi puasanya dia, yang biasanya makan 3 kali, dia makan jadi 2 kali. Sisa uangnya untuk bayar utang. Itu yang dia pikirkan dengan puasa tadi. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan, kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau sedang senang, sedang kondisi lapang. Dan kalau kita lihat, lebih banyak kondisi lapang atau kondisi susah? Kondisi sempit? Lapang, jangan. Tapi sebagian kita lupa dengan kelapangan itu ketika dikasih kondisi yang menyusahkan dia. Maka kenalkan diri. Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Nabi, kalau bicara ujian ya, ini Nabi. Gara-gara beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hukuman kepada Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus dan di perut ikan beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Tidak ada kekurangan di dirimu. Tidak ada aib di dirimu. Aku yang salah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Sebagian kita ketika Allah berikan ujian, dia mulai mengungkit kebaikan-kebaikan diri. Aku ini sudah umroh, aku haji, aku ini. Merasa dia tidak pantas untuk mendapatkan ujian ini. Nabi Yunus langsung mengatakan, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau tidak mengingat, beliau berdakwah bertahun-tahun kepada kaumnya, bersabar menghadapi kaumnya, sama sekali tidak mengingatnya. Makanya muncul manusia-manusia yang kecewa kepada Allah karena nggak kenal sama Allah dia. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dirinya,
Lalu dia merasa dengan sholat dia, dengan ibadah dia sudah membalas kebaikan Allah. La. Kalau kita dari lahir sampai mati sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa ditukar dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada orang tadi merasa kecewa. Nabi Yunus tidak kecewa sama Allah. Dia kecewa sama dirinya sendiri. Dia menyucikan Allah dari segala kekurangan. Subhanak. Artinya ketetapanmu adil ya Allah. Hukuman yang kau berikan pantas ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Allah mengatakan laula an kana wa laula an kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus bukan termasuk dulunya orang-orang yang ahli tasbih, yang suka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan berada di perut ikan hiu, ikan paus itu sampai hari kiamat. Artinya Allah akan mengenang kita tatkala kita dalam kesulitan. Maka tolong kenalkan diri kita kepada Allah pada saat senang, Allah akan kenal kepada kita pada saat kita susah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah sama Allah. Dalam sehari berapa jam kita minta sama Allah? Duduk minta Allah, aku minta ini Allah, aku minta ini Allah, aku minta ini Allah, aku punya masalah ini Allah, terus jadi berapa jam kita kadang kala ngobrol sama manusia, menceritakan kesusahan kita mungkin 1-2 jam demi mendapatkan solusi. Sama Allah 5 menit sudah selesai. Apapun masalahmu, ketahuilah bahwa Allah sudah berfirman, ud'uni astajib. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Lu anak sudah minta, udah 2 tahun anak minta, lu baru 2 tahun itu minta. Nabi Ibrahim minta anak sampai umur 86 tahun, terus minta. Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun minta. Dan Nabi Zakaria mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah merasa kecewa dengan berdoa kepadamu. Padahal nunggu. Kenapa? Karena doa itu ibadah sebenarnya. Ketika antum belum dikabulkan permintaannya, masih ditunda atau diganti sama Allah atau disimpan, antum terus beribadah. Tapi coba antum dikasih yang diminta, berhenti doa antum, sudah selesai. 5 tahun minta anak, dikasih anak. Apakah kemudian doa lagi? Boleh jadi alhamdulillah selesai. Kalau bisa punya anak 17, minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau minta dan dalam kondisi ekonomi yang sulit, ketidakjelasan masa depan, kondisi anak-anak kita, solusinya minta. La tas'alanna bunayya adama syai'an wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan sibuk minta sama manusia. Manusia itu kita sering minta sama dia, kita minta tolong. Sekali minta tolong dia tolong. Kita WA lagi, "Bang, minta tolong, Bang." Siap. Yang ketiga minta tolong lagi, siap. Yang keempat diblokir. Itu manusia. Maka kata penyair ini mengatakan, mintalah kepada yang pintunya nggak pernah ditutup. Pintu Allah nggak pernah diblokir sama Allah. 24 jam. Dimanapun kita berada. Artinya nggak harus di masjid antum minta. Nggak harus ketika sholat antum naik motor, melihat ada orang pakai mobil baru. Ya Allah, semoga Allah kasih rezeki keberkahan buat orang itu dan aku dikasih yang seperti itu ya Allah. Melihat orang pakai motor baru, ya Allah mudah-mudahan diberkahi motornya orang ini, kau kasih rezeki aku motornya. Boleh nggak kayak gitu ya? Boleh. Mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu antum lihat ada temennya bawa motor baru, Allahu Akbar, utang kan, kredit, kayaknya kredit dia. Urusan antum minta sama Allah, antum kepingin minta sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mintalah kepada, itu jalan paling pintas menghadapi masalah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan faqad jaffal qalam bima huwa kain. Sudah selesai, urusan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Udah selesai. Ini namanya beriman dengan takdir. Kalau seluruh penduduk Surabaya bersatu padu ingin memberikan manfaat kepada antum, nggak bakalan bisa ngasih manfaat sama antum kecuali yang Allah tetapkan buat antum. Oke, seluruh Indonesia ditambah Bapak Presiden ingin hidup antum senang, tapi Allah katakan antum susah, nggak bakalan mereka bisa bantu kita. Maka kita perlu beriman dengan yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga tenang hidup kita. Antum siapa yang bawa motor sih? Bawa motor. Mudah-mudahan nggak hilang motor antum. Kalau pulang tahu-tahu motornya hilang. Apa yang antum katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan mengatakan, kenapa motor aneh? Kenapa bukan yang itu yang hilang? Kita itu kadang kalah, nggak menerima takdir itu. Kemudian kita mulai protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, motor aneh ya Allah belum lunas ya Allah. Yang itu kayaknya sudah lunas. Seharusnya itu yang hilang. Ada urusan jemaah. Semua sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Di riwayat lain dikatakan, pena itu sudah diangkat dan lembaran itu sudah kering. Artinya orang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Orang tidak akan dapat memberikan mudarat kepada kita kecuali Allah yang menetapkan. Lalu kenapa kita risau? Kenapa kita risau? Karena kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa'mal lillahi bisyukri wal yaqin. Beramallah engkau untuk Allah sebagai bentuk syukurmu dan penuh dengan keyakinan. Jadi Allah kasih nikmat banyak loh jemaah. Kalau bicara oke, ekonomi sulit, alhamdulillah, tapi Anda masih bisa melihat. Ekonomi sulit, alhamdulillah, kita masih aman. Negeri kita aman, jemaah. Antum bandingkan, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh kita memandang kepada yang di bawah kita. Bagaimana kalau negara kita sedang diserang oleh musuh? Surabaya sebelum kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, jemaah?
Antum lihat ada hotel Majapahit, antum lihat ada bekas-bekas bangunan Belanda yang kadang-kala kita bangga dengan bangunan Belanda itu. Masya Allah, bagus ya, ini bangunan penjajah. Memang insinyurnya Belanda, tapi yang bangun siapa? Yang mbah-mbah kita yang bangun, jamaah. Mereka yang disiksa. Maka tatkala kita berada dalam kesusahan, tapi kita melihat kepada nikmat Allah yang lainnya, kita akan bersyukur. Alhamdulillah, Allah masih banyak nikmat. Wal yakin, yakin, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian wa'lam anna fi sabri ala ma takrah khairan katsiran. Dan ketahuilah bahwa dalam kesabaran atas musibah yang tidak engkau suka yang menimpamu, di situ ada banyak kebaikan. Bukankah musibah itu menghapuskan dosa? Bukankah musibah itu mengangkat derajat? Bukankah dengan musibah engkau tahu lawan dari kawan? Bukankah dengan musibah itu engkau semakin dewasa? Bukankah dengan musibah itu engkau tahu bahwa ternyata dunia bukan tempat tinggal? Dunia ini hanya penyeberangan, kemudian kita akan meninggalkannya selama-lamanya. Wa anna nasra ma'as sabri, yang namanya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karbi, solusi Allah berikan itu dengan adanya kesusahan yang menimpa kita. Wa anna ma'al usri yusra. Kemudian jangan hanya mengeluh, carilah sebab dan solusi. Orang itu ketika berobat ke dokter, ada dokter-dokter yang memberikan penjelasan. Ada satu orang datang ke dokter, ya datang ke dokter karena dia sakit. Dokternya tanya, sakit apa mas? Kata orang itu, yang dokter saya apa bapak? Saya tidak tahu sakit apa. Kok dokternya tanya sakit apa? Kalau saya tahu penyakit saya, nggak ke dokter saya. Ya, maksudnya dokter itu apa yang dirasakan. Kita kan tahu apa yang dirasakan. Oh, antum merasakan sakit kepala. Karena dokter nggak tahu, antum datang ke sana, apa yang terjadi sama diri antum. Maka kita perlu cari tahu, oh masalahku ini. Terus penyebabnya apa? Maka kadang-kala ada orang yang datang ke dokter. Dia batuk-batuk, sesak dadanya. Kasih obat sama dokter. Alhamdulillah, sembuh. Pekan depan datang ke depan, dia datang lagi. Dok, balik dok. Kasih obat lagi. Lega dadanya. Bulan depan datang lagi. Lalu dokternya tanya, kamu merokok tadi? Iya dok. Ya, kalau kamu tetap merokok, ya tetap kamu akan batuk dan sesak dadamu. Nggak ada gunanya obat ini. Tinggalkan rokok, tinggalkan obat, selesai. Di sini pentingnya mencari tahu apa sebab musibah itu menimpa kita. Kemudian kita cari solusi. Musibah yang menimpa kita boleh jadi untuk mengangkat derajat kita. Boleh jadi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya kita punya salah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari tahu sehingga kalau itu karena dosa ya itu bertobat. Ali bin Abi Thalib mengatakan ma nazala bala'un illa bi dzambin. Bala itu nggak turun kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Dan konsep ini harus dipahami oleh seluruh penduduk Indonesia. Baik itu di kalangan pemerintahan atau rakyat jelata. Oh, kenapa ini terjadi? Oh, mungkin karena dosa. Kalau karena dosa solusinya apa? Ya tobat. Siapa yang tobat? Ya semuanya bertobat. Kalau seluruh penduduk Indonesia bertobat, kembali kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan angkat musibah yang menimpa. Tapi kadang-kadang kita istighfar enggak, tobat enggak, kita sibuk menyalahkan orang lain. Boleh jadi kita penyebabnya. Apakah ada hak orang lain yang belum kita tunaikan? Boleh jadi. Ada utang yang belum lunas, ada gorengan yang belum dibayar. Tentu kadang-kala ya pernah lah kita dulu jamaah mungkin waktu masih SMA ya, beli gorengan 2, makan 3, bayarnya 2 jamaah. Baik, boleh jadi ada kemalasan yang harus diperbaiki. Boleh jadi ada kemalasan kita yang malas. Habis subuh tidur, pegang HP, main game. Gimana negeri ini akan maju kalau kita sibuk main game? Sibuk nonton bola, Piala Dunia. Pemain bola itu dapat fulus. Kalah menang dapat fulus. Antum nonton bola dapat apa? Oh sehat, alhamdulillah sejak nonton bola itu betis anak jadi lebih kuat. Masya Allah. Yang betisnya kuat itu yang main bola, bukan yang nonton. Jadi seharusnya kita setelah nonton bola besok jadi pemain bola tuh. Adik jadi sehat gitu. Ada manfaatnya. Anda tidak mengatakan nonton bola nggak boleh. Nonton bola boleh-boleh aja selama tidak apa? Tidak membuat engkau lalai dari kewajiban. Jangan sampai kau nonton bola 1,5 jam, sholat malam cuma 3 rakaat. Bangun, alhamdulillah saat anak setiap sebelum nonton bola witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat 5 menit. Nonton bola 1,5 jam jamaah. Terus dia merasa alhamdulillah sudah saya sholat witir. Ya paling enggak sama lah. Waduh, kalau sama berarti bangun jam 1 gitu. Tadi kita perlu lihat, jangan-jangan kita yang malas masak di rumah, emak-emak nih. Dengan adanya ya GoFood, ShopeeFood, apalah macam-macam seperti itu, dia nggak lagi masak. Padahal itu yang membuat pengeluaran semakin besar. Sebagian kita malas untuk bawa air dari rumah. Sekarang tumbler itu sudah murah jamaah di mana-mana. Malas, masih beli air. Lalu ribut ekonomi, ekonomi antum itu, kalau memang masalah kita itu, ekonomi kita sedang susah, udah, antum bawa air. Kopi sekarang, kita malas bawa kopi dari rumah. Kalau antum beli kopi di kafe berapa satu? Nah, ini berapa coba? Bismillah. Berapa segini? Berapa?
30.000. Antum bikin di rumah berapa? 3.000. 3.000. Bayangin, tapi orang males. Sudah, antum kalau mau gaya hidup, nggak apa-apa, antum beli tumbler yang mahal-mahal tadi. Isinya dari rumah, bismillah. Kan tetap gaya hidup terpenuhi. Dompet nggak kurang gitu loh. Ketika suami antum mau nyoba, jangan. Dia tahu ternyata ini kopi rumahan. Itu yang terjadi sama kita. Kenapa kita nggak bawa bekal? Antum tahu orang-orang Jepang itu sama istrinya, banyak di antara mereka yang dibawain bekal sama istri bawain bekal supaya nggak belanja. Sekarang ada kereta api murah dari Surabaya ke Jember, namanya Probowangi. Tahu Probowangi? Itu berapa? 29.000 jemaah. Tapi kalau antum makan di Probowangi, kalau antum makan di Probowangi, air 9.000. Paling nggak antum kalau makan 25.000. Makannya lebih mahal daripada naik keretanya. Kenapa? Karena kita malas. Anda masih ingat dulu, orang dulu ya, orang tua kita. Ya mungkin juga orang tua antum semua. Kalau kita keluar kota, kita bawa bekal jemaah. Bawa bekal. Yang paling sering dibawa sama ibu anak ingat itu arem-arem, ya, arem-arem kayak lontong yang ada isinya. Sudah, kita nggak makan di warung. Makan itu selesai kenyang. Kemudian kopinya abahan. Kopinya itu ditaruh di botol plastik bekas minuman itu bekas. Dibawa dari rumah semuanya. Karena bicara agar tidak banyak pengeluaran. Kita itu ya jangan suka belanja. Tapi karena ada halal market nggak apa-apa. Nggak enak. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Tapi jangan selalu, Jamaah. Jangan selalu. Soalnya kalau antum dari rumah bawa bekal besok, nggak laku di sini. Astagfirullahaladzim. Tapi intinya tadi, kadang-kala yang malas kita. Istri kita yang malas, anak kita yang malas bikin sarapan, kemudian belanja, malas bikin makan malam, kemudian makan di luar. Padahal seharusnya uang itu cukup. Tapi kita yang menghambur-hamburkan. Maka penting kita cari tahu sebabnya. Berapa income-mu ditulis, berapa pengeluaran. Oh, kita pengeluaran terlalu besar masalahnya. Penyebabnya makan di luar, minum kopi di luar, apalagi kafe di mana-mana sekarang jemaah. Dan ada perbedaan orang kaya sama orang miskin kalau dapat fulus. Tapi mau nyebutin. Nah, kalau orang kaya itu banyak investasi. Kalau orang kaya dapat duit dia berpikir investasi. Nah, kalau orang miskin jajan. Masya Allah, kasih kembali duit. Betul siapa? Antum lihat orang kaya itu berpikir kalau dapat duit investasi dia pikirkan. Tapi kalau orang miskin dapat duit jajan. Langsung, yo bismillah, berangkat. Berangkat kemana? Baru dapat rezeki. Kadang-kadang dapat uang zakat ya, dapat uang zakat ya. Alhamdulillah. Yuk, lama kita nggak ke kafe. Habis duitnya. Tapi tatkala kita berpikir cerdas, enggak. Bagaimana ini bisa bertambah uangnya? Oh, belikan emas. Emas turun harganya sekarang. Ya apalah, dia bisa investasi. Maka tolong cari tahu sebabnya. Kita ya, ada masalah yang berpikir negara mudah-mudahan ada orang-orang pintar yang memikirkannya. Ada wakil-wakil negara yang wajib mereka memikirkannya dan mereka akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk masalah kita, ya kita mikirkan. Jangan kita sibuk ngurusin masalah orang lain, masalah kita nggak selesai. Pikirkan masalahmu. Ya Ustaz, Anda belum dapat pekerjaan. Oh, boleh jadi engkau istighfarnya kurang. Ya boleh jadi memang seperti itu. Betapa sering kita lihat kalau dulu koran ya. Info loker itu kita baca, cari. Salat duha enggak? Kita sibuk mencari sebab duniawi. Lupa bahwa ada jalur langit yang harus kita lewati. Jalur langit ini yang sering putus ya, Mak. Maka tolong lihat apa sebabnya. Ya transaksi haram juga perlu dihindarin ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Boleh jadi nikmat-nikmat itu hilang, masalahnya di kita. Masalahnya di kita. Negeri Sabah yang menjadi negeri percontohan. Kalau sekarang negeri percontohan itu daerah mana? Swiss, katanya negeri paling makmur, paling apa. Dulu Sabah, dan itu menjadi nama surat dalam Al-Quran Al-Azim. Allah ceritakan negeri itu. Kenapa negeri yang makmur, aman, penuh dengan kesejahteraan, kemudian mereka hidup dalam penderitaan? Ya gara-gara mereka sendiri. Allah tidak mungkin merubah keadaan mereka kecuali mereka yang merubah keadaan mereka sendiri. Maka di antara doa yang perlu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min tahawuli afiyatik, dari perubahan keselamatan yang kau berikan kepadaku. Takut kita perubahan itu, yang senang kemudian bisa jadi susah, yang di atas bisa jadi di bawah. Kemudian ingat rezeki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kita ya lebih tenang dan tidak risau. Dan rezeki orang itu berbeda-beda. Ketahuilah rezeki itu tidak selalu uang. Kesehatan itu juga rezeki. Antum mau punya uang 1 triliun tapi buta? Jemaah, kita nggak mau. Tapi selama ini kita tidak pernah merasa dua mata ini nikmat. Rezeki dari Allah. Antum bisa memandang di saat ada orang-orang yang sejak lahir tidak bisa memandang. Ada orang-orang yang subhanallah Allah berikan kekayaan tapi Allah berikan ujian lumpuh dia, jemaah. Mana yang antum inginkan? Sehat atau rezeki harta? Ya kalau bisa dua-dua. Jemaah ketahuilah Allah menetapkan dunia ini tidak bakal menjadi surga. Nggak bisa. Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mati nggak dikasih anak. Nabi Ayub alaihissalam Allah beri cobaan. Nabi Yakub dipisahkan dari putranya Yusuf alaihissalam. Semua dimuji.
Karena memang surga Allah itu mahal. Tapi kita tetap harus yakin rizki kita ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki kita habis, antum mati. Karena rizki bersama ajal datangnya bersamaan. Makanya kadang-kadang antum melihat ada orang hartanya masih tersisa 5 triliun, dia mati. Itu berarti bukan rizki dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Dan orang-orang yang di PHK itu boleh jadi pelajaran dari Allah agar engkau kembali kepada Allah. Karena sebagian kita itu bergantung sama tempat kerja. Hatinya bukan sama Allah, tapi sama tempat kerja. Ketika dia di PHK, kejadian COVID. Ribuan, puluhan, jutaan orang di PHK. Apa langsung mati dia? Enggak, jangan. Allah tetap kasih rizki. Maka jangan pernah berpikir bahwasanya rizki kita ya gaji kita. Yang memberi adalah perusahaan itu. Lah, Allah yang kasih. Mereka hanya perantara. Perantara bisa berubah, tapi pemberi rizki tetap satu. Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya usaha tetap ya. Jangan berpikir ketika rezeki dijamin kita tidur-tiduran di rumah. Enggak. Nabi SAW memberikan contoh seperti burung. Burung yang kepalanya putih, badannya coklat itu apa namanya? Kita nyebutnya di Jember itu emprit kaci. Karena dia pulang haji, akhirnya kepalanya jadi putih gitu jamaah. Iya, emprit kaci itu. Iya, kalau di kampungan namanya emprit kaci. Antum pernah lihat dia beli kulkas? Dia tidak pernah menyimpan makan. Yang dia lakukan pagi berangkat, sore kenyang. Ya, kalau nggak panjang umur Ustaz mati, ya mati sudah rezekinya habis. Tapi dia tiap pagi berangkat lapar. Maka hendaklah kita meniru burung ini. Pagi berangkatlah kita. Paling tidak kalau antum nggak punya pekerjaan, pagi berangkat kemana? Ke masjid. Masjid dulu jangan subuh. Jangan langsung ke pasar. Karena ada orang-orang yang ke pasar nggak ke masjid. Tapi kalau antum nggak punya pekerjaan, udah berangkat sudah ke masjid. Sholat subuh berjamaah, zikir pagi. Kemudian kemana? Udah berangkat ke pasar. Antum tawarkan diri apa yang bisa dilakukan. Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ketika Nabi memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah dan mereka tidak punya uang, mereka berangkat ke pasar. Ada yang jadi kuli angkut, jadi apalah. Tapi kadang-kadang tadi kita gengsi. Nabi SAW memberikan arahan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Oke, sekarang tidak ada kayu bakar. Kira-kira apa pengganti kayu bakar sekarang? Enggak, yang bisa dikumpulkan orang ya bisa jadi duit. Plastik. Plastik. Ya, terima kasih aja berarti, masya Allah. Iya, rosokan, rongsokan, plastik, besi. Tapi jangan besi bangunan di bawah, jangan. Karena ada orang yang kerja rongsokan, dia mengatakan, Ustaz, kerjaan anak ini Spanyolan, Ustaz. Separuh nyolong. Mereka nyebutnya Spanyolan. Ya jangan sampai gitu loh. Karena kadang-kadang kita ngelihat, ya Allah, lihat ada besi di bangunan ini, kayaknya nggak dipakai, ini dimasukin. Jangan. Artinya antum bisa. Ada banyak peluang. Anak ingat teman di Jakarta. Dia sempat sakit. Kemudian bangkrut dia dalam usahanya. Nggak punya apa-apa. Tapi istrinya sabar dampingin dia sampai dia sembuh. Ketika dia sembuh, nol, nggak punya apa-apa. Apa yang dia lakukan? Dia ngumpulin plastik, gelas-gelas plastik, botol-botol plastik. Kalau dia lihat ada acara pernikahan, dia datang ke sana sama. Waduh, selesai waktunya jemaah. Dia pinjam motor ipar. Jadi kamu lihat ada acara, dia datang. Boleh nanti plastiknya saya kumpulin. Oh boleh, ya kumpulin. Ini bekas seorang manajer. Dia kumpulin, nanti dia jual jadi duit. Allah itu melihat proses dan kesungguhan kita. Kamu mau berikan rezeki yang lain nantinya. Tapi kita kadang-kala usaha aja enggak, gengsi. Dan ini yang terjadi dengan gengsi. Gengsi ini perlu dididik ulang oleh orang tuanya. Ya tadi semuanya serba mudah. Apalagi sejak ada motor listrik nih jemaah. Mana-mana seret, sampai kakinya nggak dipakai. Baik, kemudian jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kita. Kerisauan itu, kecemasan itu datang ketika kita ambisinya dunia. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia. Ingin kaya, ingin rumah, ingin ini, nggak apa-apa keinginan itu. Tapi ketahuilah itu hanya sarana. Jangan dijadikan tujuan hidup. Itu hanya sarana. Tujuan kita adalah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah melihat orang tua kita pergi, mbah kita pergi. Bagaimana presiden-presiden Indonesia satu persatu mati meninggalkan Indonesia. Lalu kita masih berambisi dunia. Kalau orang yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Allah kasih gaji 10 juta, dia ingin 12 juta. Allah kasih 12 juta, dia ingin 20 juta. Allah kasih 50 juta, dia ingin 100 juta. Elon Musk, berapa hartanya coba? Nah, kalau nggak salah 17.000 triliun. Apakah dia berhenti bekerja? Seharusnya kalau dia 1 tahun menghabiskan 1 triliun, berapa umurnya Elon Musk? 17.000 tahun ya. Tapi tadi ada orang yang terus berambisi. Nggak apa-apa ambisi ini mengumpulkan dunia, tapi untuk akhirat. Tapi kalau hanya untuk dunia, antum nggak akan ada puasnya. Dan terus Allah jadikan kefakiran di antara kedua mata. Wasyattata alaihi syamla, urusannya Allah cerai beraikan, ruwet hidup. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan buat diri. Jadi dia dapat harta dengan capek dan lelah. Dapat tuh. Padahal dia bisa dapat tanpa keresahan, tanpa kegalauan dalam dirinya.
Wa man kanatil akhiratu hamma. Barang siapa yang akhirat ambisinya, selesai urusannya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan di hati. Orang itu kuat tidak makan berapa hari? Tapi minum 3 hari. Ada yang 7 hari. 7 hari. Jadi nggak usah takut nanti. Loh, bener. Artinya kalau umpamanya Anda nggak ada makan hari ini, Anda bisa minum. Alhamdulillah kalau bicara air di negeri kita tidak seperti di padang pasir Arab sana. Air ada di mana-mana. Antum bisa minum. Belum dapat rezeki, antum usaha lagi, usaha. Tapi jadikan akhirat itu sebagai ambisi antum. Allah akan jadikan kekayaan di hati antum. Tidak akan hasut sama orang lain. Tidak akan sibuk berkompetisi mengumpulkan harta. Antum berkompetisi untuk jadi di sok pertama. Tetap kerja, aku kerja. Kemudian wajah ma'alai syamlah. Allah berikan kesederhanaan dalam urusannya. Nggak ruwet hidup dia. Wa atathu dunya wa hiya radhimah. Allah akan kirimkan dunia kepada dia dalam kondisi dunia ini hina. Artinya dia tidak mengharapkan, aku berharap akhirat. Kalaupun dapat dunia, ya untuk akhirat tetap buat dia. Kemudian yang terakhir, ingat sabar. Sabar itu senjata orang beriman. Nabi SAW mengatakan, Inna sa'id laman junnibal fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Inna sa'id laman junnibal fitnah. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan, Inna sa'id laman junnibal fitnah. Walaman ibtuliya fasabar. Dan orang yang dikasih bala kemudian bersabar. Itu juga orang yang bahagia. Karena kadang-kala kita nggak ingin dapat bala itu, tapi datang. Namun kalau kita bisa bersabar menghadapinya, selesai urusannya. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, Inna manzilatus sabri minal iman. Kedudukan kesabaran dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala dalam badan kita. Gimana kalau badan nggak ada kepala? Nggak bisa. Barakallahu fikum. Kesabaran itu ada 3 macam. Sebut. Nah, fadhal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Mana yang paling berat? Takdir Allah itu paling ringan karena sabar terpaksa itu jemaah. Kirim-kirim ke belakang, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan jemaah, karena Anda dapat tulisan Afwan Ustaz, waktunya selesai. Ini tadi 10 menit yang lalu langsung bagi hadiah. Udah dibagi dari hadiah. Nah, mana kembali ke MC, jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.